Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini materi yang akan kita bahas bersama secara daring adalah perhitungan balance cairan. Nah, apa itu perhitungan balance cairan? Jadi pada saat kalian nantinya kerja di rumah sakit, bertemu dengan pasien-pasien yang mengalami gangguan secara sistem perkemihan, di mana seperti kita ketahui bahwa sistem perkemihan kita itu ketika dia mengalami gangguan, otomatis itu juga akan mengganggu keseimbangan antara output yang akan keluar dengan input yang masuk. Misalnya saja ketika pasien dengan gagal ginjal yang kemudian dia minum sebanyak 1 liter air, lalu kemudian yang keluar cuma sekitar 500 cc saja, berarti intinya ada kelebihan 500 cc dalam tubuhnya. Sehingga kelebihan inilah nantinya yang mengakibatkan terjadinya edema. Jika hal ini tidak diperhatikan, tidak menjadi fokus perawat, otomatis dalam pemberian cairannya akan berlebih sehingga pasien akan mengalami sesak nafas atau bahkan mungkin nantinya eee, bisa udem anasarka, jadi edema seluruh tubuh. Nah, ini yang berbahaya sehingga sangat diperlukan ilmu terkait dengan balance cairan, terkait dengan keseimbangan cairan. Nah, sekarang kita lihat. Cairan tubuh itu merupakan faktor yang penting dalam proses fisiologis. Tanpa cairan, maka otomatis sirkulasi darah juga tidak baik, dehidrasi akan terjadi, dan ujung-ujungnya ginjal pun tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, berbagai mekanisme yang berfungsi untuk mengatur volume dan komposisi cairan tubuh agar tetap dalam keadaan homeostasis itu antara lain adalah bagaimana membuat cairan tetap balance, seimbang antara input dengan outputnya. Ini nanti tabelnya dibaca saja. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau menghitung balance cairan, berarti kita akan terkait dengan input dengan output. Apa yang masuk dan apa yang dikeluarkan. Apa saja yang diinput, apa saja yang dimasukkan dalam tubuh kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang pasien di rumah sakit, salah satu bagian yang hal-hal yang dimasukkan atau input ke dalam tubuh pasien adalah minuman. Minuman cair, otomatis kemudian makanan cair. Misalnya pernah lihat tidak pasien pasang NGT, selang dimasukkan dari hidung kemudian sampai ke dalam lambung dan makanan itu masuk dalam bentuk cairan. Itu juga adalah input. Jadi minuman, makanan, lalu transfusi darah. Jadi kalau kalian lihat ada di pasien di rumah sakit, dapat bantuan darah, eee, misalnya ada berapa bag darah, kantong darah, misalnya ada 500 500 cc darah yang masuk, berarti ada dua bag darah yang masuk. Itu dihitung sebagai input. Kemudian ada infus. Jadi kalau misalnya infus diberikan RL, NaCl itu adalah input dihitung. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh pasien itu dihitung. Berapa banyak dia minum, berapa banyak makanan yang masuk, berapa banyak darah yang ditransfusikan, berapa banyak cairan infus yang masuk. Satu kos itu kan 500 cc, berarti kalau 2 kos berarti 1000 cc yang masuk misalnya dalam 1 hari. Jadi kita menghitung balance cairannya itu per hari. Ya, per hari menghitung balance cairan. Kenapa per hari? Untuk diketahui, oh ternyata dalam sehari itu yang masuk ada sekitar 2000 cc, yang keluar cuma 500 cc, tersimpan 1500 cc. Berarti perlu ada terapi untuk mengeluarkan cairan yang berlebih ini. Apakah diberikan diuretik untuk mengeluarkan cairannya, apakah dibatasi cairannya sehingga tidak terlalu banyak cairan yang masuk sehingga tidak membuat pasien semakin udem. Kemudian obat-obatan via infus. Misalnya Remopain, Cefotaxim, Ciprofloxacin, Metronidazole, semua yang dalam bentuk cair atau PCT cair pun itu dihitung. Dilihat, oh dalam 1 hari pasien mendapatkan Cefotaxim sebanyak 30 cc. Ditulis obat Cefotaxim antibiotik 30 cc via infus. Kemudian apalagi dalam bentuk cair ya, misalnya Remopain 2 cc, Ketorolac 2 cc, ditulis 1 kali masuk itu ampulnya 2 cc. Berarti kalau misalnya dia masuk 3 kali berarti 6 cc, ditulis Ketorolac sama dengan 6 cc. Nah, ditulis seperti itu adalah input. Bagaimana dengan outputnya? Kita lihat. Output itu terbagi dua ya, ada yang SWL, ada yang IWL. Apa itu SWL? Sensible water loss, berarti intinya bisa dilihat pengeluaran yang nampak, yang dapat dilihat, seperti urin,
Ketika dia buang air kecil, di urin bag akan terlihat, oh ini kencing pasien. Ih, pasien minum 1.500, yang keluar cuma 50 cc. Mana cairan yang lainnya? Apakah dia keluar lewat jalur lain atau bagaimana? Oh, tidak ada jalur lain, tapi kenapa 1.500-nya tidak keluar? Bukan berarti bahwa balance itu adalah input dan output-nya harus sama ya, tapi setidaknya tidak berlebihan di dalam tubuh. Kalau cuma 500 cc yang keluar, 1.500-nya masih tertinggal dalam tubuh, beresiko tidak untuk UDEM? Sangat beresiko. Bahkan mungkin cairan-cairan yang tidak keluar ini adalah dampak dari gangguan pada sistem perkemihan, salah satunya pada ginjal. Jadi sensible water loss adalah di mana cairan yang keluar itu nampak oleh mata kita, kasat mata terlihat, misalnya urin. Saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa urin normal itu adalah 0,5 cc per 1 cc atau 1 cc per kilogram berat badan per jam. 0,5 sampai 1 cc. Jadi misalnya, ini normalnya ya, normalnya. Jadi misalnya si A punya berat badan 60 kilo. Dalam 1 jam harusnya yang keluar dari A adalah 30 cc urinnya dalam per jam. Ini kita per jam. Ini normalnya, ini ya normal. Normalnya yang keluar. Begini rumusnya. Tapi ketika kamu ketemu pasien beratnya 60 kilo. 1 jam itu harusnya 30 cc. Berarti kalau 24 jam berapa? Harusnya 720 cc yang keluar. Pada saat kita lihat pasiennya, kita periksa urin bagnya, kenapa pasien ini dengan berat badan 60 kilo, kenapa urin yang keluar hanya 200 cc dalam 24 jam? Berarti ada yang tertinggal 520 cc dalam tubuh. Wah, ini berbahaya ini. Kalau kita sering terus memberikan cairan berlebihan, sedangkan yang keluar cuma 200 cc, berarti pasien akan semakin banyak cairan dalam tubuhnya, berlebih, dan itu bisa jadi UDEM pada pasien. Nah, ini nantinya bisa diinfokan ke dokter. Karena dalam pemberian obat, pemberian cairan, wewenang dokter untuk memberikan ordernya. Sehingga kita sebagai perawat untuk bisa berkolaborasi dengan dokter pada saat kita sudah tahu bahwa urin yang harusnya keluar pada pasien itu adalah segini 720 cc, tapi kenapa pasien hanya mengeluarkan 200 cc? Nah, ini berarti infokan ke dokternya, dok, pasien ini kan berat badan 60 kilo. Setelah saya hitung, setelah saya amati dan observasi di urin bag pasien, hanya ada 200 cc dalam satu hari. Padahal kan normal yang harus keluar paling sedikit 720 cc. Kenapa yang keluar hanya segini, dok? Padahal banyak banyak sekali cairan yang masuk ke dalam tubuh. Oh iya, berarti kita harus memberikan penanganan pembatasan cairan pada pasien. Itulah kolaborasi dengan dokter. Yang pertama tadi urin. Lalu feses. Feses ini diperkirakan ya, maksudnya kalau memang dia menggunakan, biasanya kan pasien-pasien ini menggunakan popok ya, popok bukan popok anak bayi ya, popok untuk dewasa. Nah, biasanya kita akan lihat berapa banyak fesesnya. Jadi kalau satu satu popok itu penuh dengan feses, berarti kita perkirakan sekitar 250 cc. Cairan lambung via NGT ini maksudnya begini. Mungkin ini karena belum, kalau setahu saya NGT itu simulasinya baru akan dilakukan ya. Nah, biasanya kalau NGT itu kan nasogastric tube, artinya adalah pemberian makanan parenteral ya. Jadi dia masuk tidak lewat oral makanannya. Jadi dia akan masuk melalui jalur lain dari hidung dimasukkan. Jadi NGT itu naso berarti lewat hidung. Ada lagi yang nama lainnya, OGT. Jangan sampai nanti kalian bilang, ih kenapa kalau di kampus diajarkannya lewat hidung tapi di rumah sakit lewat mulut. Nah, dua jalur, ada OGT, ada NGT. Kalau NGT nasogastric tube, sedangkan OGT oral gastric tube. Biasanya OGT ini kalau dulunya itu perawat masih punya wewenang untuk melakukan OGT. Tapi sekarang ini dokter-dokter yang berwenang untuk melakukan OGT, karena OGT itu berbahaya kalau tidak pas masuk, salah masuk, karena di bagian mulut kita ini ada dua ya, ada yang jangan sampai dia masuk ke pernafasan. Jadi hati-hati kalau di OGT oral gastric tube. Jadi biasanya paling amannya di NGT. NGT pun sebenarnya tidak aman, bukan aman ya, karena bayangkan kalau selang itu masuk ke paru-paru, sedangkan kalian mau masukkan makanan, berbahaya untuk paru-paru kita. Jadi sebelum masukkan makanan otomatis akan dites dulu
dites, dicek dulu di lambungnya apakah selang sudah sampai ke lambung atau tidak. Makanya melakukan tindakan-tindakan seperti ini harus tepat, tidak tergesa-gesa, lebih teliti karena jangan sampai cairan yang kamu masukkan pada pasien tidak masuk ke lambung tapi masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang mana cairan lambung via NGT ini? Cairan lambung via NGT itu maksudnya begini, pada saat perawat pagi hari memasukkan makanan pada pasien, kemudian perawat sore hari akan memasukkan makanan juga pada sore hari, mau dimasukkan juga makanan, maka sebelum perawat sore hari memasukkan makanan, dia coba dulu mengalirkan itu selang ke bawah. Ketika dia mengalirkan selang ke bawah itu ada cairan yang keluar, berarti itu adalah cairan output yang ditulis dalam output itu masuk SWL. Muntah, cairan drain. Kalau cairan drain itu yang kalau misalnya habis operasi ada selang yang dipasang di tempat setelah operasi itu untuk mengeluarkan sisa darah pasca operasi, nah itu juga dihitung, ditulis berapa cc itu. Nah, kemudian IWL, invisible water loss. Yang mana invisible water loss adalah cairan yang keluar yang tidak nampak. Nah, ini dia ada perhitungannya. Untuk dewasa 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan per hari. Hitungnya dia per hari. Contohnya misalnya, tadi kan berat badannya 60 kilo. Berarti dalam sehari IWL yang keluar adalah 600 cc minimal, kan ini rentangnya ini ya, rentangnya kan 10 sampai 15. Jadi kalau kita ambil rentang yang 10 berarti 60 dikali 60 kilo dikali 10 berarti 600 cc IWL-nya. Tapi ada tulisan di bawah, setiap kenaikan 1 derajat suhu IWL dikali 20%. Maksudnya begini, misalnya pasien ini berat badan 60 kilo, suhu badan 38 derajat Celcius. Berarti ada kenaikan 1 derajat suhu. IWL-nya yang pertama itu adalah 10 dikali 60. Itu IWL pertama sebelum dipakaikan suhu. IWL pertama 600. Kemudian setiap kenaikan 1 derajat IWL yang sudah kamu dapatkan tadi dikali 20%. Jadi IWL-nya kan 600. Karena kenaikan 1 suhu berarti dikali 20 per 100. 60 dikali 20 per 100 berarti 120 cc. Itu kenaikannya. Nanti IWL totalnya adalah IWL yang tadinya kamu hitung pertama yang tanpa suhu ditambah dengan IWL dengan suhu. Berarti 600 ditambah 120 sama dengan 720 cc IWL. Jadi kalau IWL itu total adalah IWL tanpa suhu berarti 10 dikali berat badan, kemudian IWL dengan suhu berarti IWL yang tadi kamu dapat 10 dikali 60 itu dikali 20%. Kalau kenaikannya 1 derajat, kalau kenaikannya 2 derajat berarti dikali 40%. Kenaikannya 3 derajat berarti dikali 60%. Yang kenaikan-kenaikan 1 derajat, 3 derajat itu yang bagaimana, Bu? Kan standar normal suhu 37 derajat. Ya, standar normal suhu 37 derajat. Otomatis kalau naik 1, 38, naik 2, 39, naik 3, 40 derajat. Itu dia maksudnya. Nah, ini ada soalnya. Tuan A berat badan 46, infusnya 250 cc, NaCl-nya ini, NGT-nya sudah ada makanannya, kemudian urinnya ada 552 cc, berat badan suhunya 39. Sekarang kita lihat balance cairannya. Berarti yang tadi masuk semua dihitung 500 tambah 150, 650 cc ini total inputnya outputnya SWL tambah IWL. SWL urin saja yang tertulis itu 552 cc. IWL-nya kita pakai 10 cc per kilogram berat badan, berarti berat badannya tadi 46 kilo. 10 dikali 46 ini hasilnya. Lalu karena suhunya naik 2 derajat berarti hasil yang tadi dikali 40 per 100 dapat 184. Lalu IWL total yang mana? 460 ditambah 184. Hasilnya adalah 644 cc. Ini untuk IWL. Lalu output itu kan adalah SWL tambah IWL. Sudah dapat nih IWL-nya 644. SWL-nya 552 ditambahlah dia outputnya 552 ditambah 644 sama dengan 1196 cc per hari. Lalu bagaimana input balance cairannya? Input dikurang output. Inputnya 650, outputnya banyak, berarti minus 846 cc. Berarti pasien dehidrasi. Oke, semoga penjelasan saya dipahami. Akan ada kuis yang nantinya kalian jawab.
Saya tutup, materi kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.